Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelumnya Bapak mau minta maaf dulu karena kemarin tidak bisa mengajar. Karena hari Senin sampai hari Kamis itu Bapak ada seminar internasional dan itu sibuk sekali. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang puisi, pantun, dan syair. Kemarin sudah ada latihan dan catatan ya tentang puisi dan pantun dan syair. Hari ini kita akan membahas dulu menelaah struktur pantun. Oke, yang pertama, coba lihat contoh ini. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Oke, contoh telaah. Struktur penyajian pantun 2 lirik sampiran dan 2 lirik isi pantun. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana bagian lirik, sampiran, dan bagian mana lirik isi pantun? Jadi cara mengingatnya mudah. Biasanya 2 baris lirik sampiran itu berada di atas. Jadi 2 baris itu adalah 2 lirik sampiran itu adalah ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Itu adalah sampiran atau pendahuluan ya. Itu biasanya 2 baris di atas itu adalah sampiran dan 2 baris di bawah itu adalah isi pantun. Oke, paham sampai situ ya. Nah, sekarang 2 lirik pertama merupakan pengantar atau pendahuluan untuk masuk pada isi lirik ketiga dan keempat atau makna isi pada lirik 1 dan 2. Dengan lirik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun lirik 1 dan lirik 2 menggunakan kalimat perintah. Lirik 1 dan lirik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri, lirik 3 dan lirik 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat, kalau pada lirik 3 dan lirik 4 merupakan hasil. Dan lirik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Oke, intinya tuh pada baris 2 di atas itu berisi sampiran, pada baris 2 di bawah itu berisi isi atau makna dalam pantun tersebut ya. Kalau lirik di atas itu bebas, yang penting ujungnya sama, bersajak AB AB. Ya, jadi harus A yang itu bagian nomor 1 dan B-nya itu bagian nomor 2. Nah, kalau kemudian yang intuisi bagian A-nya itu nomor 3 dan bagian B-nya nomor 4. Jadi AB AB. Paham ya? Itu strukturnya. Oke, kita lanjut ke struktur bahasa Gurindam. Nah, jadi Gurindam ini adalah puisi lama ya. Puisi lama yang dikembangkan atau ditemukan pada syair-syair penyair-penyair di Arab sama dengan syair ini. Nah, biasanya untuk Gurindam ini tidak terlalu banyak dibahas ya, karena biasanya dibahas dalam ujian itu selalu pantun. Gurindam dan syair ini sudah tidak lagi. Jadi kita lewati saja. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini sebagai bekal untuk menelaah bacaan kotak input. Oke, kalimat perintah. Kalimat perintah ini sudah pernah dibahas. Dan kalimat siaran biasanya berisikan tentang saran kepada orang lain, dan itu juga merupakan isi dari pantun biasanya. Kalimat ajakan bisa juga untuk menjadikan isi, kalimat seru juga bisa dijadikan untuk isi. Kalian baca sendiri pengertiannya dari kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan ya. Silakan di-pause videonya dan kemudian dibaca, dipahami itu strukturnya. Nah, kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat itu ada supaya, ada untuk, agar, dan guna. Kemudian sebab itu, karena, dan karena itu. Kemudian sehingga, sampai, dan akibatnya itu umum ya biasanya. Contoh kata yang digunakan penghubung syarat adalah jika, jikalau, bila, misalkan, kalau, dan bila mana. Oke, itu semuanya contoh. Nanti kalian bisa mencontoh untuk menghubungkan kalimat pada puisi rakyat nanti. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat, atau yang biasa kalian pernah dengar SPOK. Nah, kalau kalimat tunggal itu hanya ada satu subjek dan predikat, berarti hanya ada S dan P. Pagi-pagi saya sarapan. Dan kalimat majemuk adalah kalimat memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk ini sangat banyak ya. Ada kalimat majemuk tingkat, hubungan syarat, hubungan tujuan, dan konsensif. Itu ada contoh-contoh ya. Tuh banyak, ada hubungan perbandingan, hubungan akibat, hubungan cara. Itu ada contoh-contohnya. Nanti kalian sambungkan saja dengan kalimat apapun. Nah kan, dalam di bukunya ada menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Nah jadi untuk prakteknya itu tidak bisa. Kalau semester kemarin Bapak di kelas Bapak itu kami mengadakan berbalas pantun. Jadi ada beberapa kelompok terdiri dari 5 sampai 4 orang. Kemudian maju ke depan kelas dan membacakan pantunnya secara bergantian. Dan ada beberapa yang bagus sudah mereka membuat pantun. Boleh cari internet atau buat sendiri, kemudian maju ke depan dan saling berbalas pantun. Kalau nggak salah yang bagus kemarin kelas 75 tahun kemarin ya. Ya itu saja untuk pantun syair dan gurindam ya, karena kita nggak bisa praktek. Karena kalau hanya membacakan itu tidak bisa. Karena dalam pantun ini kita harus maju ke depan. Kenapa harus maju ke depan? Karena bisa membuat kalian berpikir secara cepat saat di depan kelas. Pasti ada rasa gugup kan, rasa nggak seriusnya. Nah kalau maju ke depan itu harus maju ke depan biar terciptanya pikiran dalam pikiran kalian itu harus fokus, harus cepat berpikir, harus siap kalau ada yang membalas pantun. Oke itu ya, itu saja untuk materi puisi, pantun, dan syairnya. Ciri-cirinya sudah kalian catat, ini yang kemarin sudah dibaca juga. Bapak jelaskan lagi ya. Untuk gurindam itu ada ciri-cirinya. Terdiri dari 2 baris dalam sebait. Cuman hanya 2 baris dalam satu bait. Tiap baris memiliki jumlah kata 10-14. Nah, yang paling penting itu rima atau bersajaknya. A, B, B, C, C, dan D. Dan seterusnya. Beda sama pantun. Kalau pantun A, B, A, B ya. A, B, A, B. Itu bisa kalian lihat. Kalau syair ini bersajak A, 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 A. Semuanya sama. Ditemukan di Melayu ya. Dari pedagang Arab kalau nggak salah ya, itu aja ya. Udah sekian untuk materi pantun dan syairnya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang fabel di bab 7 ya. Kita skip aja untuk puisi pantun rakyat, kita langsung ke fabel. Fabel ini membahas tentang kayak cerita fantasi tapi berjenis hewan. Jadi yang ada suatu cerita fantasi yang pemeran utamanya itu adalah hewan-hewan yang seperti hidup seperti manusia. Maksudnya bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu seperti manusia ya, dan memiliki perasaan atau feeling. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian paham untuk materi bab 5 tentang pantun, syair, dan gurindam. Karena menurut Bapak pas ujian itu tidak terlalu dimunculkan soalnya. Jadi kita langsung saja ke skip soal selanjutnya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.